Ketika gereja, keluarga, pertemanan bisa menjadi tempat di mana kita mendapatkan dukungan sosial, kita pasti berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberi bantuan kepada kita. Tuhan menyalurkan kebaikannya dan kasih dan pemberian itu lewat orang-orang yang menjadi social support kita. Yaitu apa? Keluarga kita. Yaitu apa? Gereja, tubuh Kristus, dan pertemanan. Firman Tuhan dengan tema saya ingin mengangkat bahwa penting sekali kita punya social support dalam kehidupan kita. Ya, saya membaca satu bagian firman Tuhan dari Daniel pasal yang kedua. Saya baca ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Mishael, Azaria dan teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-teman jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ini Nebukadnezar bermimpi dan ini dia lupa dengan mimpinya. Lalu dia paksa semua orang berhikmat, berilmu, bijaksana di Babel untuk tahu mimpinya. Nah, ini agak lucu. Dia sendiri yang punya mimpi lupa bagaimana orang dipaksa untuk tahu mimpinya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, Daniel terancam akan dibunuh bersama teman-temannya. Nah, dalam situasi yang sulit, mereka terancam dibunuh. Penting sekali kita punya satu kelompok sosial di mana kita bisa bicara dan kita bisa saling mendukung. Nah, social support itu penting bagi kita karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa sendiri dalam hidup ini. Kita perlu satu kelompok yang betul-betul mengerti kita, dan itu ada 3 yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pertama keluarga. Keluarga itu ialah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan penerimaan. Ketika kita ditolak di mana-mana, orang marah dan tidak suka dengan kita. Tapi kalau kita pulang di rumah, istri, suami menerima kita dengan tangan terbuka, mengasihi kita, maka kita bisa merasa lega. Kenapa? Karena rasa lega itu, rasa diterima itu membuat kita melupakan sejenak perlukan orang pada diri kita di luar. Mengapa? Karena keluarga itu penting. Nah, Yosua di saat-saat tersulit dalam hidupnya, ketika seluruh orang Israel di kitab Yosua pasal 24 meninggalkan Tuhan atau mereka tidak lagi komitmen dengan Tuhan. Kerohanian itu cuma ya di kulit saja, pemanis saja. Keagamaan itu bersifat rasional saja, tidak lagi punya makna. Nah, Yosua berkata, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, orang Amori atau negeri di seberang sungai Efrat, ya silakan saja. Tapi kami dan keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika ada terjadi sesuatu, Daniel dan teman-teman menggambarkan bahwa kita perlu kelompok yang betul-betul bisa kita curhat, bisa kita sampaikan pesan kita. Kita berbagi derita, air mata kita. Ketika ada orang menyentuh kita di kelompok itu, kita merasa bahwa kita tidak sendiri. Karena ada orang-orang yang mengerti kita, ada orang-orang yang mendukung kita, ada orang-orang yang memahami kita, tahu pergumulan kita, dan mereka mendoakan kita. Kita perlu sekali yang namanya social group dalam kehidupan kita, untuk kepadanya kita berbagi cerita suka dan duka. Hal yang kedua ialah gereja atau jemaat atau perusahaan orang percaya sebagai tempat di mana kita mendapat dukungan dan doa. Ketika kita mengalami satu situasi yang sulit, katakanlah terancam. Di Kisah Rasul pasal 2 digambarkan bahwa murid-murid itu bersatu dan mereka berdoa. Mereka sehati dalam pengajaran para rasul, mereka bertekun, selalu ada perjamuan kasih di antara mereka dan mereka selalu berdoa. Nah, kenapa mereka berdoa? Karena mereka punya pergumulan yang sama, masalah yang mereka hadapi sama, ancaman kepada mereka juga sama. Ketika Petrus terancam, dia datang menemui teman-temannya dan mereka berdoa untuk ancaman itu. Dan Tuhan kemudian menyatakan jalan keluar atas persoalan itu. Jadi dukungan ini menjadi penting sekali ketika kita punya masalah. Ada satu kelompok orang, yaitu keluarga kita, pasangan kita, yang tahu apa masalah kita. Gereja adalah tubuh Kristus, tahu apa persoalan kita. Mereka bisa hadir di sana. Nah, kehadiran mereka itu menolong kita untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri. Ketika mereka mengerti kita, ingat bahwa tidak semua orang tahu masalah kita, apalagi mengerti. Tapi kalau kita punya persetujuan sebagai jemaat mula-mula, sebagai gereja, di mana di situ ada orang-orang percaya berkumpul dan mereka bisa saling mendoakan. Kita tahu bahwa mereka mengerti kita, mereka hadir untuk kita, dan bukan cuma itu, mereka mendukung kita dalam doa. Ada satu kehadiran mereka yang nyata dalam kehidupan kita. Mereka bisa menerima kita, bahwa kita sedang dalam kesulitan. Mereka tahu bahwa kita tidak mudah menghadapi itu. Mereka tahu, tapi kita bisa mempercayai mereka dan mereka mempercayai kita. Nah, kadang-kadang ketika kita curhat ke tempat yang salah, kita sharing ke tempat orang yang tidak seharusnya kita sharing, masalahnya justru berubah menjadi masalah yang baru lebih kompleks.
Ketika Anda curhat, misalnya pria, Anda curhat kepada orang yang bukan istri Anda, ini berbahaya sekali. Nah, banyak pria-pria punya masalah, dia tidak bicara pada istrinya. Nah, kalau rumah tangga yang seharusnya tempat saya berbagi cerita, yang seharusnya bisa terima saya apa adanya, rumah tangga pasangan kita seharusnya mengerti kita, tidak mengerti kita, tidak ada tempat untuk bicara. Kalau kita bicara yang ada ribut, kalau kita bicara yang ada konflik, awal-awalnya baik, lama-lama menjadi berantem. Dan kalau itu benar, kita nggak punya tempat di rumah untuk sharing. Dan ketika kita sharing orang lain, cilakannya ialah masalah kita menjadi bertambah. Nah, ketika kita bisa bicara dengan pasangan kita, ada orang-orang di jemaat yang menjadi tubuh Kristus yang bisa mendengar kita, menerima kita, tahu kita, mengerti kita, mendoakan kita, mensupport kita. Mereka hadir dan kita tahu bahwa kita mempercayai mereka. Maka ketika kita punya persoalan, kita sharing, kita bagikan. Maka istilahnya ketika beban itu berat dan dipikul oleh banyak orang, maka seberat apapun, semakin banyak yang ikut membantu memikulnya, maka beban itu menjadi ringan. Kita perlu social support, di mana ada orang-orang, ya Tuhan pasti ada, Tuhan tahu. Tuhan menyertai kita melalui orang-orang yang mengasihi kita, yang mengerti kita, yang mengalami kita, yang mempercayai kita, yang menerima kita, karena mereka kita perlukan. Dan ketika itu ada, kesanalah kita bisa berbagi cerita, kesanalah kita bisa minta dukungan doa, kesanalah kita bisa minta bantuan, kesanalah kita bisa mengatakan apa yang kita rasakan, keterjepitan kita, pergumulan kita, air mata kita, duka kita, lara kita bisa share di sana. Dan ketika kita lakukan itu, ingat, di jemaat mula-mula persoalan mereka tidak sederhana, tapi karena mereka bersatu, ada kelompok orang percaya yang saling mengasihi, saling mendukung, saling berbagi doa, berbagi kisah, berbagi pengajaran, berbagi cerita. Maka persoalan yang seberat kalau saya pikul sendiri menjadi tidak berat karena didukung oleh social support, yaitu jemaat. Jadi pasangan kita, rumah tangga kita, tetapi juga gereja sebagai social support yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Tempat yang ketiga yang bisa kepadanya kita berbagi cerita dan pergumulan kita adalah teman dekat kita. Teman yang kita percaya. Nah, seperti Daud, dia punya teman untuk berbagi cerita, itu Nathan. Jadi ketika Yonatan punya pergumulan, dia share dengan Daud. Dan Daud memberi dukungan buat dia. Daud mengerti apa yang terjadi pada Yonatan. Sebaliknya, ketika Daud mengalami begitu banyak tekanan yang berat karena Saul itu berusaha untuk membunuh dia punya teman untuk bisa curhat dan berbagi cerita, yaitu Yonatan. Nah, ketika Yesus menghadapi situasi yang sulit sekali sebelum dia ke salib, maka dia mengajak murid-muridnya 11 orang, karena Yudas sudah tidak lagi bersama, untuk berdoa di Taman Getsemani. Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi mereka tertidur. Di saat seharusnya mereka mendukung, mereka tertidur. Di saat seharusnya mereka berdoa, mereka malah ngantuk. Di saat waktu Yesus ditangkap, mereka malah kabur. Di saat pada waktu Yesus diadili di depan Pilatus yang tidak adil itu, Petrus malah menyangkal Yesus. Dan Yesus katakan bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena roh penurut tetapi tidak lemah. Artinya apa? Ketika dalam situasi yang sulit, kita butuh dukungan orang-orang yang betul-betul care dengan kita. Tetapi terjadi Taman Getsemani, Yesus berdoa seorang diri dan yang lain terlihat berdoa tapi semua pada tidur. Nah, ketika Daniel mengalami ancaman dari Raja Nebukadnezar dan memberitahu persoalan itu, ancaman itu kepada temannya, yaitu Hananya, Mishael dan Asaria. Daniel sendiri namanya Belteshazzar, itu nama-nama dewa yang dikasih oleh Nebukadnezar kepada mereka. Nah, ketika dia punya pergumulan, ketika dia menghadapi ancaman yang berat dari Nebukadnezar, Daniel punya teman untuk berbagi cerita, yaitu Hananya, Mishael dan Asaria. Dan mereka berempat berdoa. Dan kita lihat di ayat yang ke-19 dikatakan begini, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam, dan Daniel memuji Allah semesta langit. Jadi ada masalah, ada pergumulan, persoalan, ada beban, ada krisis di sana. Tetapi kita tahu tempat di mana kita berbagi. Pasti kita berdoa kepada Allah, pasti. Tapi kita punya tempat untuk berbagi cerita, berbagi pergumulan dengan orang-orang yang dekat. Ingat, Musa itu punya teman dekat, yaitu Yosua. Yosua punya teman dekat, yaitu Musa. Tapi ketika kita melihat Elia, ada Elisa yang dekat dengan dia. Daud ada Yonatan. Dan Petrus ada teman-temannya. Mereka selalu berbagi cerita. Nah, orang-orang yang dekat ini yang kita percaya betul. Orang-orang yang tidak akan mengkhianati kita. Kepadanya lah kita berbagi cerita kita. Bahkan di antara kita hampir tidak rahasia karena kita cerita. Kenapa? Karena kita percaya, kita tahu dia tidak mungkin mengkhianati kita. Kenapa? Karena dia teman-teman yang dipercaya. Nah, ada 3 tempat yang kepadanya kita bisa menyampaikan pergumulan kita, air mata kita, duka cita kita, krisis kita, segala tantangan, beban yang begitu berat, yaitu pasangan kita, keluarga, kepadanya kita bisa sharing. Gereja, di mana tempat umat Tuhan itu bersekutu dan berdoa, tetapi juga teman-teman dekat dalam Tuhan. Nah, kalau kita punya 3 sisi itu, maka percayalah, kita sangat-sangat membutuhkan dukungan
sosial atas pergumulan kita. Sebaliknya mereka juga membutuhkan kita untuk kita saling mendukung, saling menerima, saling memahami, saling tahu, dan kita bisa mendengar cerita. Ketika orang sharing kepada kita, kita dengar, kita mendoakan dia. Ketika kita sharing kepada orang, ada banyak telinga yang mendengar dan mereka mendoakan kita. Sehingga apa? Kuasa Tuhan dinyatakan, jalan keluar dinyatakan, dan kita melihat bahwa nama Tuhan dimasyhurkan. Ya, yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa mari kita berdoa supaya keluarga kita menjadi tempat untuk kita berbagi banyak pengalaman suka dan duka. Gereja menjadi tempat di mana kita bisa berbagi banyak sekali pergumulan, harapan dan mimpi kita, supaya mereka juga bisa mendoakan kita, tapi juga teman-teman yang baik. Nah, kita tidak akan mendapatkan ini hanya dengan berharap, kita harus berdoa. Tetapi kita juga belajar mulai menanamkan sebuah benih-benih persahabatan yang baik. Kita belajar untuk membuang egoisme kita, karena ini adalah racun. Tapi kita belajar untuk menebar kasih lebih banyak. Kita belajar untuk lebih dewasa. Dan orang-orang yang mengasihi itu biasanya rela untuk berkorban. Dia tidak mementingkan dirinya. Sehingga yang kita rindukan keluarga itu sebagai tempat untuk kita bisa mendapat dukungan, social support itu. Gereja tempat di mana kita bersekutu menjadi tempat di mana kita bisa berbagi cerita. Termasuk berbagi begitu banyak pengalaman yang sulit. Pertemanan yang baik. Kita berdoa supaya kita bisa ada orang-orang dekat kita untuk kita berbagi cerita. Nah, di dunia ini ingat bahwa ada banyak sekali orang miskin. Entah bagaimana mereka tidak punya tempat. Bahkan makan pun tidak ada. Nah, di Eropa itu ada program di mana beberapa pelayanan itu mereka selalu berbagi misalnya makanan. Ya, saya membaca ada satu novel. Dia mengatakan bahwa waktu dia sekolah di Paris, dia seringkali kekurangan makan. Tapi dia selalu tunggu di satu halte. Kenapa? Karena jam 11 malam ada satu mobil warna putih selalu lewat, dan siapapun yang ada di halte itu akan dikasih satu segelas kopi yang susu yang panas dan sepotong roti yang cukup untuk makan sehari. Jadi kalau satu hari kita tidak makan, kita masih dapat makan di hari itu. Kenapa? Mobil itu selalu lewat, dan mobil itu adalah mobil gereja ya, yang selalu lewat. Dan dia mengatakan bahwa sekalipun saya bukan orang gereja, tapi saya merasakan kebaikan dari orang-orang yang memberkati. Nah, banyak sekali orang menderita, mereka yang terusir dari rumah. Orang-orang dicampakkan karena situasi mereka, mungkin kesalahan mereka. Beberapa orang masuk penjara, keluar penjara nggak diterima juga. Atau ada orang-orang yang karena hamil di luar nikah juga tidak punya tempat, harus bernaung kemana. Nah, ketika orang yang mengalami kesedihan akibat perceraian atau putus cinta dan terkapar begitu saja, orang-orang bercerai lalu tidak punya sesuatu yang bisa jadi andalan, atau orang-orang yang mengalami keadaan tidak punya lagi biaya untuk hidup, anak-anak tidak punya lagi biaya untuk sekolah, dan bahkan makan pun sulit. Nah, ada terlalu banyak situasi yang terjadi di sekitar kita. Mereka yang sakit penyakit dibuang sekali, dan gereja dalam sepanjang sejarah telah memberikan banyak sekali sekolah, baik untuk sekolah yang biasa atau sekolah-sekolah untuk khusus orang-orang yang mengalami gangguan tertentu. Banyak sekali memberikan panti-panti asuhan untuk orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya. Padahal dalam undang-undang itu negara harus membiayai mereka, tapi faktanya itu masih terlalu banyak, sehingga harus dibantu oleh partisipasi gereja, dan gereja melakukan itu. Ketika kita punya tempat untuk orang berbagi cerita, ketika gereja, keluarga, pertemanan bisa menjadi tempat di mana kita mendapatkan dukungan sosial, kita pasti berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberi bantuan kepada kita. Tuhan menyalurkan kebaikannya dan kasih dan pemberian itu lewat orang-orang yang menjadi social support kita. Yaitu apa? Keluarga kita. Yaitu apa? Gereja, tubuh Kristus, dan pertemanan. Dan ini sangat penting. Nah, kita kalau tidak punya itu, marilah kita punya itu. Kalau kita belum punya, bikinlah supaya kita punya itu. Kalau kita belum punya, berdoalah dan upayakanlah, mulai tabur benih-benih kebaikan supaya kita punya tempat di mana kita bisa berbagi cerita. Nah, ketika kita punya masalah, kita tahu, selain kita berdoa, kita tahu kita bisa bercerita dan kita bisa datang kemana. Karena di sana orang-orang bisa dengar kita, mereka tahu kita, mereka mengerti kita, mereka tidak akan meremehkan kita. Segitu aja kok cek benar, lebay benar, enggak. Mereka mendengar cerita karena mereka memahami bahwa benar kita lagi sedang susah. Dan ketika dunia melihat itu, dunia percaya bahwa Yesus ada. Seringkali ketika kita melakukan kebaikan, orang itu percaya bahwa Yesus itu ada. Kenapa? Karena dia bisa melihat Yesus pada kasih yang nyata, bukan sebuah ungkapan yang kosong, tapi kasih yang nyata, penerimaan yang tulus, dukungannya nyata, dan itu menjadi kekuatan kita bagi dunia itu bersaksi. Kita punya tempat untuk berbagi cerita, keluarga, juga jemaat, dan juga teman. Tetapi dunia melihat itu akan tahu bahwa Allah ada dan Yesus itu hidup. Mengapa? Karena melihat kebaikan kita yang bisa kita bagikan dengan nyata dan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.